Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu dengan materi manajemen kurikulum akan mempresentasikan PowerPoint terkait materi kami. Namun sebelumnya kami mengucapkan banyak terima kasih tentunya kepada Ibu dosen pengampu mata kuliah Manajemen Lembaga Pendidikan, kepada Ibu Dr. Rahmawati DMPD. Baik, adapun presentasi kali ini, sebelumnya kami izin memperkenalkan diri. Perkenalkan kami dari kelompok satu dengan anggota saya Arif Fikiansah, kemudian beserta rekan-rekan saya ada Fadila Afani, kemudian ada Lara Sati Azura dan Fadila Ulfa. Baik, adapun materi yang akan dibahas pada materi ini, yang pertama adalah pengertian kurikulum dan komponen kurikulum. Kemudian ada dasar-dasar revisi dari kurikulum di Indonesia. Kemudian kurikulum Indonesia dari masa ke masa. Kemudian ada ruang lingkup dari manajemen kurikulum serta prinsip dan fungsi manajemen dari kurikulum. Baik, tanpa memperpanjang waktu, untuk materi yang pertama yaitu pengertian manajemen kurikulum dan komponen-komponen kurikulum akan disampaikan oleh rekan saya kepada Larasati Azura, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi, yaitu tentang pengertian kurikulum. Jadi, kurikulum itu diartikan sebagai tujuan pengajaran, pengalaman-pengalaman belajar, alat pelajaran, dan cara penilaian yang direncanakan dan digunakan dalam pendidikan di sekolah. Nah, kurikulum menurut UUSP nomor 20 tahun 2003. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bagian pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Nah, di sini ada materi selanjutnya yaitu tentang komponen-komponen kurikulum. Nah, sebelumnya fungsi kurikulum dalam proses pendidikan itu sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan. Juga sebagai alat pendidikan, kurikulum memiliki bagian-bagian penting yang dapat mendukung operasinya itu secara baik. Nah, bagian-bagian itu disebut dengan komponen kurikulum. Nah, di sini ada beberapa bagian komponen kurikulum itu ada komponen tujuan, komponen materi atau isi, komponen metode, sama komponen evaluasi. Di mana awalnya itu materi yang akan saya bacakan itu adalah komponen tujuan. Jadi, komponen tujuan itu berhubungan dengan arah atau hasil yang diharapkan dalam skala makro atau skala mikro. Nah, dalam skala mikro ini, tujuan kurikulum itu berhubungan dengan misi dan visi sekolah, serta tujuan-tujuan yang lebih sempit seperti tujuan setiap mata pelajaran dan tujuan setiap proses pembelajaran. Nah, di sini ada 4 macam komponen tujuan, yaitu tujuan pendidikan nasional atau TPN. Yang kedua, tujuan institusional atau TI. Yang ketiga, tujuan kurikuler. Dan yang terakhir yaitu tujuan pembelajaran atau instruksional. Nah, tujuan pendidikan nasional ini adalah tujuan yang bersifat paling umum dan merupakan sarana akhir yang harus dijadikan sebagai pedoman setiap pendidikan. Nah, tujuan pendidikan ini umumnya itu biasanya dirumuskan dalam bentuk perilaku yang ideal sesuai dengan pandangan hidup dan filsafat suatu bangsa. Nah, yang kedua yaitu tujuan institusional. Tujuan institusional ini adalah tujuan yang harus dicapai oleh setiap lembaga pendidikan. Nah, tujuan ini sebagai kualifikasi yang harus dimiliki oleh setiap siswa setelah mereka menempuh atau mendapatkan program di suatu lembaga pendidikan tertentu. Yang ketiga yaitu tujuan kurikuler. Tujuan kurikuler ini adalah tujuan yang harus dicapai oleh setiap bidang studi atau mata pelajaran. Nah, tujuan kurikuler ini dapat didefinisikan sebagai kualifikasi yang harus dimiliki oleh peserta didik setelah mereka menyelesaikan suatu bidang tertentu dalam lembaga pendidikan.
Nah, yang terakhir yaitu tujuan instruksional atau tujuan pembelajaran, di mana tujuan pembelajaran ini adalah bagian dari tujuan dari kurikuler, di mana dia tuh dia tuh memiliki kemampuan yang harus dimiliki oleh setiap peserta didik setelah mereka mempelajari bahasa tertentu dalam bidang studi. Nah, di mana bagian tujuan instruksional ini dibagi menjadi tiga perilaku yang dibagi, yaitu pertama itu domain kognitif, domain afektif, sama domain psikomotor. Nah, yang kedua yaitu komponen isi. Isi kurikulum merupakan komponen yang berhubungan dengan pengalaman belajar yang harus dimiliki oleh setiap peserta didik. Nah, isi dari program kurikulum ini adalah segala sesuatu yang diberikan kepada peserta didik dalam kegiatan belajar mengajar untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Nah, kriteria ini dapat dijadikan sebagai pertimbangan, antara lain yaitu sebagai keberagaman, manfaat, dan pengembangan. Selanjutnya yaitu komponen strategi. Strategi ini merujuk pada pendekatan atau metode serta peralatan mengajar belajar yang digunakan dalam pengajaran. Nah, strategi ini ada beberapa metode, yaitu strategi itu kan rencana profesional untuk mencapai satu tujuan tertentu. Sedangkan metode ini adalah cara atau pendekatan yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, strategi ini dibagi juga menjadi 4, yaitu strategi ekspositori, yang kedua yaitu strategi discovery, yang ketiga strategi grup, sama yang terakhir yaitu strategi individual. Nah, terakhir yaitu komponen evaluasi. Nah, evaluasi ini adalah salah satu komponen kurikulum. Dalam pengertian terbatas itu, evaluasi kurikulum ini dimaksudkan untuk memeriksa tingkat tercapaian tujuan-tujuan pendidikan yang ingin diwujudkan melalui kurikulum yang bersangkutan. Nah, dalam konteks kurikulum, evaluasi ini dapat mengetahui atau melihat fungsi untuk mengetahui apakah tujuan ini telah ditetapkan atau sudah tercapai atau belum. Baik, sampai di sana penjelasan materi dari saya. Saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih kepada Larasati yang telah menjelaskan materi sebelumnya. Kemudian materi dasar-dasar revisi kurikulum akan disampaikan oleh Fadila Afani. Pada Fadila disilakan. Mohon maaf, akan disampaikan oleh Kak Fadila Ulfa. Pada Kak Fadila disilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan materi dasar-dasar revisi kurikulum. Adapun dasar hukum revisi kurikulum ada yang pertama ada Undang-Undang. Maaf sebelumnya, latar belakang revisi kurikulum diantaranya terdapat satu tuntutan perubahan zaman. Nah, perkembangan teknologi yang pesat, arus globalisasi, serta perubahan sosial budaya mendorong pendidikan untuk menyesuaikan diri. Peserta didik harus dipersiapkan agar mampu bekerja dan beradaptasi di dunia yang terus berubah. Kurikulum harus responsif terhadap perkembangan ini. Yang kedua ialah adanya kebutuhan kompetensi baru atau 4C. Dunia kerja dan kehidupan abad 21 membutuhkan keterampilan yang tidak hanya bersifat akademis tetapi juga 4C, yaitu critical thinking, creativity, collaboration, dan communication. Kurikulum perlu mengakomodasi pengembangan kompetensi ini secara eksplisit di dalam proses belajar. Selanjutnya ada evaluasi kurikulum sebelumnya. Kurikulum 2013 atau K13 dinilai terlalu padat materi dan kurang fleksibel. Hal ini menyulitkan guru dan siswa dalam menyelami materi secara mendalam.
Ditemukan juga bahwa kurikulum lama kurang menyesuaikan dengan karakteristik lokal dan perkembangan siswa secara individual. Adapun dasar hukum revisi kurikulum ialah yang pertama, ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-undang ini menjadi dasar sistem pendidikan nasional, termasuk prinsip penyelenggaraan pendidikan, hak peserta didik, serta arah kurikulum nasional. Yang kedua, ada Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan, mengatur tentang Standar Nasional Pendidikan atau SNP, termasuk standar isi, proses, penilaian, pendidik, dan lulusan, menjadi acuan teknis untuk pengembangan kurikulum nasional. Yang ketiga, ada Permendikbud Nomor 16 Tahun 2022 tentang latar belakang revisi kurikulum yang berisi ketentuan terbaru mengenai standar proses yang menekankan pembelajaran aktif, berpusat kepada peserta didik, dan berbasis pada proyek serta diferensiasi. Nah, dan yang terakhir ada tentang kebijakan Merdeka Belajar, yang mana dicanangkan oleh Kemendikbudristek untuk memberikan kebebasan pada satuan pendidikan, guru, dan peserta didik dalam mengelola proses belajar yang relevan, bermakna, dan sesuai dengan kebutuhan. Lanjut, next. Selanjutnya ada prinsip revisi kurikulum. Yang pertama ada berpusat pada peserta didik, yang mana proses belajar diarahkan untuk mengembangkan potensi unik tiap individu. Kurikulum memberi ruang bagi siswa untuk mengeksplorasi minat dan gaya belajar mereka sendiri. Yang kedua, konstekstual dan fleksibel. Materi dan metode pembelajaran disesuaikan dengan konteks lokal dan kebutuhan sekolah, yaitu guru memiliki keleluasaan mengembangkan kurikulum operasional sesuai dengan karakter siswa dan lingkungan sekitar. Yang ketiga, ada penguatan kompetensi dan karakter. Menerapkan profil pelajar Pancasila sebagai arah utama pembentukan karakter seperti gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan juga berkebinekaan global. Dan yang terakhir ada integrasi teknologi dan literasi baru. Teknologi digital, literasi data, literasi digital, dan literasi finansial menjadi bagian dari pembelajaran siswa didorong untuk menjadi pembelajaran aktif di era digital. Adapun tujuan revisi kurikulum ialah yang pertama untuk meningkatkan relevansi pembelajaran dengan kebutuhan masa depan. Kurikulum harus mempersiapkan siswa menghadapi tantangan zaman, termasuk pekerjaan yang belum ada hari ini, serta perubahan sosial dan teknologi. Yang kedua, untuk mengurangi beban materi dan fokus pada esensi kompetensi. Kurikulum yang terlalu padat membuat pembelajaran menjadi dangkal. Revisi kurikulum menyederhanakan konten, tapi mendalamkan pemahaman dan keterampilan yang esensial. Dan yang terakhir adalah untuk memberikan keleluasaan guru untuk berinovasi. Guru diberi ruang untuk memilih pendekatan yang sesuai dengan karakter siswa dan konteks lokal. Hal ini meningkatkan kreativitas dan motivasi guru dalam merancang pembelajaran yang bermakna. Sekian penyampaian dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Kak Fadia Ulfa. Selanjutnya adalah materi dari kurikulum Indonesia dari masa ke masa yang akan saya sampaikan sendiri. Di mana seperti yang kita ketahui teman-teman, kurikulum pendidikan di Indonesia itu mengalami perubahan dari masa ke masa. Seperti yang kita ketahui dari tahun ke tahun, kurikulum di Indonesia itu mengalami perubahan sehingga dapat kita simpulkan bahwasanya ketika pemerintah itu ganti ataupun eh, menteri itu ganti, maka kurikulum di Indonesia itu akan berubah. Di mana mungkin ada beberapa alasan di mana kurikulum Indonesia itu berubah dari masa ke masa. Yang pertama itu mungkin adanya, mohon maaf, karena adanya perubahan sosial dan politik seperti yang saya sebutkan tadi, di mana setiap pergantian pemerintah akan membawa visi dan misi pendidikan yang berbeda, sehingga dapat merubah juga kurikulum dari masa ke masa. Kemudian adanya tuntutan dari zaman dan perkembangan ilmu pengetahuan, sehingga kurikulum dari masa ke masa ini menyesuaikan kebutuhan dari zaman tersebut, seperti teknologi yang terus berkembang,
materi dan metode pembelajaran itu harus disesuaikan dengan yang relevan dengan tahun tersebut. Kemudian adanya kebutuhan siswa yang berbeda-beda, di mana setiap generasi memiliki gaya belajar yang berbeda. Ini menyebabkan kurikulum itu berubah dari masa ke masa. Kemudian adanya evaluasi dari kurikulum tahun sebelumnya ke kurikulum selanjutnya, di mana kurikulum yang telah dievaluasi sehingga dibilang kurikulum yang tahun sebelumnya itu tidak cocok, tidak relevan dengan kurikulum selanjutnya, maka akan dirubah ataupun dievaluasi lebih baik dari uh, kurikulum ke depannya. Kemudian adanya tuntutan dunia kerja dan globalisasi. Dan adanya kurikulum juga yang dirubah itu karena adanya krisis ataupun situasi khusus seperti pandemi COVID-19 yang dapat menjadi pemicu lahirnya kurikulum darurat. Nah, adapun perkembangannya yang dapat kita ketahui, kita sudah belajar mungkin dari SMA ataupun kita juga sudah mengalami perubahan dari kurikulum pendidikan di Indonesia itu dari masa ke masa. Mungkin boleh next. Nah, seperti yang kita ketahui teman-teman semuanya, kurikulum di Indonesia itu memiliki perubahan dari masa ke masa yang dapat diterapkan. Mungkin kita pernah mengalaminya ataupun belum pernah mengalaminya karena sudah dari tahun yang dulu. Yang pertama itu ada kurikulum 1947, di mana ada yang namanya kurikulum rencana pelajaran, yang mana latar belakang dari kurikulum ini adalah di mana kurikulum ini mengadopsi kurikulum dari masa kolonial Belanda, di mana ketika masa itu kita masih eh, baru merdeka, di mana sistem pendidikannya itu merupakan warisan dari kolonial Belanda. Di mana ciri khas dari kurikulum ini adalah menekankan pada pembentukan watak dan kesadaran bernegara, yang mana belum adanya struktur mata pelajaran yang baku, kemudian bahasa pengantar itu menggunakan bahasa Indonesia. Tujuan dari kurikulum ini adalah membentuk warga negara yang untuk berjiwa nasionalis dan berbudi pekerti. Kemudian selanjutnya kita lanjut ke dalam kurikulum rencana pelajaran terurai atau kurikulum 1952, di mana latar belakang dari kurikulum ini menyesuaikan terhadap kebutuhan nasional serta perbaikan sistem sebelumnya. Di mana ciri khas dari kurikulum rencana pelajaran terurai ini adalah guru itu diberikan kebebasan dalam menyusun rencana pembelajaran, kemudian penekanan pada hubungan antara pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari. Mana tujuan pada kurikulum ini yaitu mengarahkan manusia pada pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Kemudian kita lanjut ke perubahan kurikulum selanjutnya itu terjadi pada tahun 1964, di mana kurikulum 1964 ini dilatar belakangi dengan upaya pemerataan dengan pendidikan dasar, di mana ciri khasnya itu dikenal dengan konsep pancawardana, yang mana adanya pengembangan moral, pengembangan kecerdasan, pengembangan emosional atau artistik, kemudian pengembangan keterampilan, serta pengembangan jasmani. Di mana penekanan pada kurikulum ini terkait dengan tiga dasar, yaitu membaca, menulis, dan menghitung, yang mana bertujuan untuk menghasilkan manusia Indonesia yang serba bisa dan utuh. Kemudian kita lanjut ke perubahan selanjutnya itu terjadi pada kurikulum 1968, yang mana dilatar belakangi dengan penyesuaian terhadap ideologi Orde Baru dan stabilitas nasional. Di mana di sini sudah terjadi Orde Baru yang pertama, yang dimana ciri khasnya itu fokus pada pengembangan mental dan moral Pancasila. Kemudian struktur pelajarannya itu dibagi menjadi pengetahuan dasar, kemudian ada keterampilan dan pengembangan sikap, di mana tujuannya adalah untuk mencetak manusia Pancasialis dan pembangunannya nasional. Kemudian selanjutnya itu ada kurikulum 1975, yang dimana ciri khasnya itu ada pendekatan tujuan instruksional atau TIK dan TIU, dikenal juga sebagai satuan pembelajaran atau SP, mohon maaf, satuan pelajaran, di mana pembelajarannya itu berorientasi pada hasil dan efisiensi waktu. Kemudian ada kurikulum 1984, yang mana latar belakangnya adalah mengevaluasi terhadap
pembelajaran atau sistem yang terlalu kaku dari kurikulum sebelumnya, yang mana ciri khasnya itu mengedepankan kemudian guru di sini sebagai fasilitator, yang mana siswa itu aktif untuk mencari pengetahuan, di mana pendekatan pada kurikulum ini digunakan pendekatan proses, bukan hanya hasil, yang meningkatkan keaktifan siswa dalam proses belajar mengajar. Kemudian kita lanjut kepada kurikulum 1994, di mana adanya suplemen kurikulum 1999, di mana perubahan sosial dan teknologi pada kurikulum tersebut. Ciri khasnya itu menggabungkan pendekatan isi dan kompetensi serta sistem pembelajaran yang padat banyak pelajaran. Kemudian memiliki beban belajar yang tinggi dan waktu yang terbatas, di mana tujuannya adalah menyampaikan materi seluas-luasnya kepada siswa. Kemudian kurikulum selanjutnya itu adalah kurikulum 2004. Mungkin ada beberapa teman kita ataupun kita yang dulunya pernah mengalami kurikulum di sini, di mana latar belakangnya ini dipengaruhi oleh globalisasi dan tuntutan kompetensi siswa, di mana ciri khasnya ini pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang berbasis portofolio dan tugas. Tujuannya mengembangkan kemampuan siswa dalam berpikir kritis dan kreatif. Terjadi pada kurikulum tingkat satuan pendidikan. Mungkin kita juga sudah mengalaminya, di mana di latar belakangnya dengan desentralisasi pendidikan, di mana ciri khasnya itu sekolah itu diberi dari sekolah tersebut. Kemudian guru itu dapat mengembangkan silabus sendiri, kemudian tetap berbasis juga kompetensi, baik itu keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Tujuannya adalah menyesuaikan pendidikan dengan kebutuhan dan potensi lokal. Selanjutnya ada kurikulum K13, di mana dilatar belakangi dengan kebutuhan dan pendidikan karakter dan keseimbangan kompetensi, di mana pada kurikulum ini memiliki ciri khas pendekatan ilmiah, yang mana scientific approach, di mana mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan mengkomunikasikan. Ciri khasnya juga adanya penilaian autentik, di mana ada pengetahuan, keterampilan, dan sikap, serta bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang produktif, kreatif, inovatif, dan berkarakter. Selanjutnya adalah kurikulum yang kita rasakan saat ini, di mana itu ada kurikulum Merdeka, di mana adanya dilatar belakangi dengan evaluasi dari K13, kemudian ada dampak dari pandemi COVID-19, di mana pada waktu itu kita juga sudah menerapkan kurikulum darurat, di mana pembelajaran dengan daring. Ciri khasnya adalah lebih fleksibel, guru dan sekolah memiliki sendiri materi esensial, kemudian pembelajarannya itu berbasis proyek, di mana dikuatkan dengan profil pelajar Pancasila atau yang lebih kita kenal dengan P5. Pada kurikulum ini tidak ada lagi ujian nasional, kemudian diganti dengan asesmen pendidikan. Kemudian pada kurikulum ini tidak ada pemberian fase yang bertujuan untuk mendorong pembelajaran yang relevan, menyenangkan, dan sesuai minat dengan siswa. Mungkin sekian. Untuk selanjutnya materi akan disampaikan oleh Fadila Afani. Pada Fadila disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu tentang ruang lingkup manajemen kurikulum. Yang mana secara umum ruang lingkup manajemen kurikulum meliputi yang pertama yaitu perencanaan kurikulum, yang mana menentukan tujuan pendidikan, mata pelajaran, pendekatan pembelajaran, serta alokasi waktu. Nah, yang selanjutnya yaitu pengorganisasian kurikulum, yaitu menyusun struktur kurikulum, distribusi mata pelajaran, dan pembagian tugas guru. Yang ketiga yaitu pelaksanaan kurikulum, yaitu proses penerapan. Yang selanjutnya yaitu evaluasi kurikulum, yaitu
menilai efektivitas kurikulum melalui evaluasi belajar dan feedback dari guru, siswa, serta masyarakat. Yang terakhir yaitu pengembangan kurikulum, yang mana mengadaptasi atau merevisi kurikulum sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebutuhan masyarakat. Selanjutnya, yaitu prinsip fungsi manajemen kurikulum, yang mana prinsip yang harus diperhatikan dalam melaksanakan manajemen kurikulum adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu produktivitas. Produktivitas adalah hasil yang harus diperhatikan, yaitu peserta didik harus menjadi pertimbangan agar sesuai dengan rumusan tujuan manajemen kurikulum tersebut. Yang kedua yaitu demokratisasi. Demokratisasi yaitu proses manajemen kurikulum yang harus berdasar azas demokrasi yang menempatkan program, pelaksanaan, dan subjek pendidik pada posisi yang seharusnya agar dapat melaksanakan tugas dengan sebaiknya dan penuh dengan tanggung jawab. Yang ketiga yaitu kooperatif. Agar tujuan dari pelaksanaan kurikulum dapat tercapai dengan maksimal, maka perlu adanya kerjasama yang positif dari berbagai pihak yang terkait. Yang keempat yaitu efektivitas dan efisiensi, yang mana rangkaian kegiatan kurikulum harus dapat mencapai tujuan dengan mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi agar kegiatan manajemen kurikulum dapat memberikan manfaat dengan meminimalkan sumber daya tenaga, biaya, dan waktu. Dan yang terakhir yaitu mengarahkan pada pencapaian visi, misi, dan tujuan yang sudah diterapkan. Selanjutnya yaitu adapun fungsi-fungsi dari manajemen kurikulum adalah meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya kurikulum karena pemberdayaan sumber dan komponen kurikulum dapat dilakukan dengan pengelolaan yang terencana. Yang kedua yaitu meningkatkan keadilan dan kesempatan bagi peserta didik untuk mencapai hasil yang maksimal melalui rangkaian kegiatan pendidikan yang dikelola secara integritas dalam mencapai tujuan. Selanjutnya yaitu meningkatkan motivasi pada kinerja guru dan aktivitas siswa karena adanya dukungan positif yang diciptakan dalam kegiatan pengelolaan kurikulum. Yang terakhir yaitu meningkatkan partisipasi masyarakat untuk membantu pengelolaan kurikulum. Kurikulum yang dikelola secara profesional akan melibatkan masyarakat dan memberikan masukan supaya dalam sumber belajar disesuaikan dengan kebutuhan setempat. Mungkin sekian penyampaian materi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Fadila Afani. Baik, itu telah tadi presentasi dari kelompok kami terkait materi manajemen kurikulum. Adapun referensinya tadi sudah ada juga di PPT. Untuk itu, terima kasih kepada rekan-rekan saya sekali lagi. Baik, kepada rekan-rekan yang ingin memiliki pertanyaan, mungkin nanti boleh disampaikan pada forum diskusi di Smile. Untuk itu, kami mohon maaf apabila dalam proses presentasi terdapat kekurangan dan kesalahan. Untuk itu, saya selaku moderator mewakili teman-teman semuanya, sekali lagi memohon maaf dan izin mengakhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.